Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pada pagi hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Mewahidin yang ada di Pekanbaru, Riau. Ya. Jadi ringkasnya pertanyaannya seperti ini. Pak, saya sudah menanam kelapa sawit yang saat ini berumur 5 bulan. Boleh tidak Pak, di tengah-tengah mata limanya kami tanam aren genjah. Nah, mohon sarannya. Ya. Jadi lahannya 1 hektar. Ini Pak Wahidin ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sebelum menjawab itu akan memberikan prolog, memberikan introduction pengantar dulu. Memang kalau lahannya relatif terbatas di Pekanbaru ini tadi lahannya ladangnya Pak Muhyiddin 1 hektar. Kalau di Pekanbaru kan termasuk terbatas. Tetapi kalau di daerah Jabodetabek kan sudah luar biasa punya lahan 1 hektar. Ya. Dengan keadaan terbatas tersebut, maka mau dilakukan optimalisasi lahan yang ada, ladang yang ada. Untuk ditanam apa? Gitu. Mana yang cocok? Namanya tumpang sari, ya kan? Tumpang sari itu harus tanaman yang sesuai. Nah, ini patut dicatat. Saya sudah banyak membuat video tentang tumpang sari ini. Tumpang sari, kelapa sawit dan cabai, jagung, dan sebagainya. Bahkan di tanah gambut dengan nanas. Ya. Tapi pada prinsipnya tumpang sari itu tidak saling mengganggu antara yang ditumpangi dan yang tanaman barunya. Oleh karena itu, karena basicnya adalah kelapa sawit, makanya yang cocok adalah sebenarnya tanaman semusim. Kenapa? Karena harus tidak ada persaingan matahari, unsur hara, air, dan sebagainya. Sehingga pemanfaatan lahan secara optimal. Nah, ini sebagai dasar itu dulu. Ya, ini sebelumnya kami jawab sebetulnya ya. Karena pertanyaannya kan belum paham tadi saya. Makanya dalam WA-nya itu tektokannya itu ada gitu. Karena saya sarankan kalau punya 1 hektar ya separuh ditanami sawit, separuh ditanami aren genjah. Nah, tidak saling mengganggu, pikiran saya begitu. Ternyata yang dimaksud Pak Mewahidin adalah kemecer lihat lahan yang baru 5 bulan di antara tanaman sawitnya itu kosong. Makanya kan perlu dimanfaatkan. Berpikirnya aren genjah. Ya. Nah, itu tidak saya sarankan, tidak saya sarankan. Kenapa? Alasannya yaitu nanti saling mengganggu. Ya sekarang kosong. Nanti dalam 1 tahun 2 tahun udah ketemu, dan itu menyalahi aturan jarak tanam tadi. Jarak tanam yang disampaikan Pak Mewahidin tadi 8 kali 9 meter. Sekarang masih kosong, kepengen ditanam. Kalau mau ditanam apa ya lebih baik tanaman semusim. Semusim. Ya, itu apa? Ya Bapak bisa nanam jagung, ya kan, cabai, padi, padi gogo ya, terus yang lain-lain yang alasannya masuk di akal. Nanamnya mudah, pasalnya jelas gitu. Masing-masing daerah beda-beda. Ada yang senang ditanami jagung, mudah, jualnya mudah. Tanami cabai, harganya pas tinggi, bagus, kan begitu. Lah ini kalau mau ditanam, apa namanya, aren genjah, satu sebentar lagi nanti persaingan semuanya. Dan jarak tanam itu kan aren sama kelapa sawit kan hampir sama, jadi pasti persaingan, malah merusak kelapa sawitnya.
Itu yang terjadi. Ya. Dan ini banyak terjadi ya di masyarakat. Kamu punya lahan berapa? 1 hektar Pak sawit. Kakaonya berapa? 1 hektar Pak. Pisangnya 1 hektar Pak. Oh, kan gitu. Pikiran kita 3 hektar, tetapi semua dalam 1 hektar itu. Jadi campur baur dan malah menghasilkannya tidak optimal. Harus yang pas itu tadi. Itu ya Pak ya. Jadi nanti itu sebentar lagi malah mengganggu yang lain-lain. Belum ke depannya itu nanti sebelum berbuah pun nanti malah memperlambat TBM sawitnya. Arennya juga terganggu karena persaingan kan gitu. Malah nggak jadi ya gitu. Karena sinar mataharinya nanti ya, di awal-awal sih oke, nanti udah rebutan sinar matahari, air, nutrisi kan begitu. Akan terjadi etiolasi nantinya. Etiolasi ya TBM-nya mundur, panennya mundur, buahnya kecil-kecil. Belum lagi nanti di sela-sela kan itu berarti di mata limanya, di sela-selanya akan mengganggu penyerbukan kelapa sawitnya. Nah, mengganggu penyerbukan kelapa sawitnya. Maka di awal tadi sebelum saya paham apa yang dimaksud, ditanamnya ya setengah hektar ini supaya secara teknis tidak mengganggu proses fisiologis dari masing-masing pohonnya. Nah, ini ya. Jadi eh, kita memanfaatkan tapi dengan cara yang betul. Jangan sampai ditanya punya kebun sawit 1 hektar, aren gejanya 1 hektar, pisangnya 1 hektar nanti. Nah, sehingga semua bisa optimal. Kalau mau tumpang sari ya dengan tanaman semusim. Nah, gitu kuncinya. Demikian pemirsa jawaban saya di pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan bagi para petani semua di seluruh Indonesia khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.